Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, satu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Praviana Pilan, NIM 2489051 Saya mengajar pendidikan agama dan budi pekerti di SMPN 1 Atap Nempong, Desa Liang Deru, Kecamatan Lambalida Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya salah satu mahasiswi PPG BEP 1 tahun 2024 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja dengan materi Aku Memiliki Kemampuan pada kelas 7 SMPN 1 Atap Nempong tahun pelajaran 2024-2025. Selamat menyaksikan. Dengan doa. Silakan siapa yang bertugas memimpin kita dalam doa. Marilah kita siap berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Utuslah Roh Kudus untuk membimbing kegiatan pembelajaran kami hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, apakah kalian sehat semua hari ini? Sehat. Sudah makan pagi? Sudah. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Baik, hadir semua? Hadir. Ya, mantap karena kalian sudah hadir semua. Baik anak-anak, kalian masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat minggu lalu? Masih ya, salah satu coba sebutkan kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Sarci. Setiap les agama Katolik wajib membawakan kitab suci. Wajib berdoa sesudah dan sebelum pelajaran agama Katolik. Tidak boleh ribut di dalam kelas saat les agama Katolik. Wajib datang sekolah. Ya, baik. Terima kasih kepada anak Sarci. Dari anak-anak, itu adalah kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama. Jadi, setiap pembelajaran agama Katolik, kita wajib mematuhi segala kesepakatan yang kita sudah buat. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita melaksanakan ice breaking dulu agar hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Ya, baik anak-anak, kita sama-sama menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. 1, 2, mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah
mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat atau apakah kalian masih ingat materi pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Kalau masih ingat, materi apa yang kita pelajari kali lalu? Aku Citra yang unik. Aku citra Allah yang unik. Baik, kali lalu kita mempelajari tentang aku adalah citra Allah yang unik. Kita memiliki keunikan. Keunikan tersebut kita miliki secara masing-masing. Baik, kalau begitu, mengapa manusia itu berbeda dengan yang lainnya? Misalnya, Ibu berbeda dengan kalian. Mengapa? Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Ya, Alfred. Satu, faktor genetika atau faktor keturunan. Ya, yang itu. Dua, faktor lingkungan tempat tinggal. Ya, Tiga, faktor kebiasaan. ya, Empat, faktor pengalaman masa lalu. ya. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih kepada anak Alfred. Mari kita berikan aplaus kepada. Ya, baik anak-anak terkasih. Itu tadi anak Alfred sudah menjelaskan mengapa manusia itu berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Jadi anak-anak terkasih, hari ini kita akan mempelajari materi baru lagi, yaitu aku memiliki kemampuan. Coba sama-sama. Aku memiliki kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Apakah di dalam ruangan kelas ini memiliki kemampuan? Semua punya kemampuan? Punya. Atau ada yang tidak punya kemampuan di sini? Tidak. Kalau semua ada, Ibu mau bertanya, apa saja kemampuan yang kalian miliki? Saya Bu. Ya, silakan Vera. Apa saja kemampuan yang Vera miliki? Silakan. Bermain bola voli, melukis, bernyanyi, dan menari. Ya, bermain bola voli, melukis, bernyanyi dan lain sebagainya. Kalau begitu ya silakan Bu Vera. Kalau begitu, bagaimana kalian menyikapi kemampuan yang kalian miliki itu? Saya Bu. Ya, silakan Rion. Berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari. Baik anak-anak, apabila kita memiliki kemampuan yang kita miliki, kita harus berlatihnya setiap hari. Misalnya, di antara kalian bisa bermain voli, bisa menari. Jadi hal-hal atau tindakan yang kita lakukan harus berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari dengan kemampuan yang kalian miliki tersebut. Ya, baik anak-anak, tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada hari ini, di mana kalian bisa mengidentifikasi kemampuan yang kalian miliki, bisa menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan kemampuan agar dalam mengembangkannya dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab. Ya, baik anak-anak, kemampuan atau ability merupakan kecakapan seseorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan atau kegiatan tertentu. Kemampuan itu wujudnya bisa bermacam-macam. Yang pertama itu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Itu tadi kemampuan atau ability itu merupakan kecakapan yang wujudnya itu bisa bermacam-macam. Yang pertama tadi bakat, kepandaian, karakter, potensi, dan minat. Dalam iman Kristiani, selain kemampuan, potensi, dan bakat, ada juga yang disebut dengan karunia khusus yang sangat langka untuk dimiliki oleh manusia. Misalnya, seorang indigo bisa melihat kejadian di masa lalu atau di masa
depan. Orang yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Dalam kitab suci disebutkan tentang beberapa karunia khusus Roh Kudus, misalnya karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Karunia-karunia tersebut merupakan anugerah istimewa yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Baik anak-anak, waktu selanjutnya Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk masuk dalam kelompok. Kalian dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, kelompok Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Silakan. Sudah? Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan lembaran pertanyaan kepada kalian. Silakan kalian mengerjakannya secara bersama-sama dalam kelompok kalian masing-masing. Kerjanya harus secara bersama-sama. Silakan kerja. Di situ kalian diminta tuliskan berbagai kemampuanmu sebanyak mungkin, baik berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. Contohnya, menyukai pelajaran matematika, mudah bergaul, melukis, olahraga basket, berbadan kekar, berwajah menarik, dan sebagainya. Kalian diminta untuk menulis semua kemampuan, minat, dan bakat yang kalian miliki. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan tugas yang kalian sudah kerjakan. Silakan dari kelompok Matius. Kalian sudah kerjakan? Sudah, Ibu. Nah, sudah kerjakan ya. Yang berikut, kalau sudah kerjakan, silakan dari kelompok Matius dulu. Kemampuan apa saja yang kalian miliki? Main sepak bola, Silakan. Ya, silakan. Ya, kelompok Matius. bermain sepak bola, bermain bola takraw, melukis, menari, bermain bola voli, menyukai pembelajaran IPS, menyanyi, mudah bergaul, menggambar, menyukai pembelajaran IPA. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok Matius. Silakan kelompok Markus, silakan berdiri kelompok Markus. Kalian silakan mempresentasikan tugas yang kalian sudah kerjakan. Ya, silakan. Bermain bola kaki, bermain bola voli, suka melukis, suka bernyanyi, suka bertarian, suka membawa dance, menyukai pelajaran matematika, suka membaca. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok Markus. Silakan. Ya, kelompok Lukas, silakan mempresentasikan tugas kalian. Silakan. Melukis, bernyanyi, bermain sepak bola, bermain bola voli, bermain bola takraw, bermain bola kasti, menari, menyukai pelajaran IPA. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Lukas. Silakan. Menggambar, bermain sepak bola, bermain voli, bermain takraw, menyukai pembelajaran matematika, menyukai pembelajaran agama Katolik. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok Yohanes. Silakan duduk. Baik anak-anak terkasih, terima kasih kalian sudah menjelaskan atau menyebutkan berbagai kemampuan yang kalian miliki. Jadi kita mengetahui kemampuan kita itu memiliki tujuan. Yang pertama itu agar mengetahui dan mengembangkan kemampuan yang ada. Yang
memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berkata, Saudara, pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan menambah 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan ingin menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu segala punya Tuhanmu itu memberikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya masing-masing kamu menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sedikit dan kekuatan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai akan menurunkan yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berdoa itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat rata dan tetap gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Ya. Baik anak-anak terkasih, kalian sudah mendengar atau kita sudah membaca secara bersama-sama isi perikop kitab suci pada hari ini. Baik anak-anak, isi perikop kitab suci yang kita baca hari ini adalah perumpamaan tentang talenta. Sebetulnya dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang mengandung pesan ajakan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap
memberikan Allah kepadanya. Orang yang memberikan talenta itu melambangkan Allah, sedangkan orang yang menerima talenta bisa melambangkan kita sebagai umat manusia. Baik anak-anak terkasih, setelah kalian atau kita sudah membaca secara bersama-sama isi perikop kitab suci, jadi kalian diminta untuk mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja yang Ibu sudah bagikan kepada kalian. Silakan waktu selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakannya. Kerjakannya secara berkelompok, harus bekerja sama antara teman-teman dalam kelompok. Silakan Ibu beri waktu 2 menit. 2 menit dari sekarang ya, silakan diskusi dengan teman-teman, diskusi. Silakan kalian diskusi dengan teman-teman ya, silakan diskusi secara bersama-sama untuk mengerjakannya. Diskusi secara bersama-sama untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang pertama itu jumlah talenta yang dipercayakan. Yang pertama 5 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta itu apa? Apa hamba yang diberikan talenta? Yang pertama tadi 5 talenta. Hamba yang menerima 5 talenta, apa yang dia lakukan setelah menerima talenta? Begitupun yang menerima 2 talenta, begitupun juga yang menerima 1 talenta. Sudah anak? Sudah. Ya baik, kalau sudah masing-masing kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya silakan dari kelompok Matius. Setelah yang dilakukan setelah menerima 5 talenta, apa yang dilakukan hamba yang sudah menerima 5 talenta? Ya siapa yang tahu? Oh, dari kelompok Matius. Ya silakan kelompok Matius. Lalu ia mengubur 1 talenta itu di dalam tanah. Yang menerima 5 talenta, kelompok Matius 5 talenta. Atau siapa yang tahu apa yang dilakukan hamba? Silakan duduk kelompok Matius. Apa yang dilakukan hamba yang menerima 5 talenta? Apa yang dilakukan setelah menerima talenta? 5 talenta. Ya, silakan dari kelompok Yohanes. Silakan kelompok Yohanes. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya baik, terima kasih kepada kelompok Yohanes. Tepuk tangan untuk kelompok Yohanes. Hamba yang menerima 2 talenta. Apa yang dilakukan hamba yang menerima 2 talenta ini setelah menerima talenta yang diberikan tuannya? Ada yang tahu? Ya, kelompok Lukas, silakan. Hamba yang menerima talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok Lukas. Yang terakhir yang menerima hamba yang menerima 1 talenta, apa yang dilakukan? Ya kelompok Matius, silakan berdiri kelompok Matius. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya baik, terima kasih untuk kelompok Matius. Tepuk tangan untuk kelompok. Jumlah talenta yang dipercayakan Tuhan yang pertama 5 talenta. Dan hamba yang menerima 5 talenta ini, ketika dia sudah menerima 5 talenta dan dia pulang membawa laba 5 talenta. Jadi jumlahnya berapa? 10 talenta. Hamba yang kedua juga datang menerima 2 talenta dan membawa 2 laba talenta. Jadi jumlahnya 4. Dan hamba kedua mendapat 4 talenta. Yang terakhir yaitu hamba yang menerima 1 talenta. Hamba ini tidak menerima, dia menerima dan tidak melaksanakan apa yang dijelaskan tuannya. Hamba menerima 1 talenta ini, dia melakukan hal yang buruk dengan cara menggali tanah dan menguburkan talenta
kemampuannya kepadanya di dalam tanah. Apakah kalian mau seperti hamba yang menerima 1 talenta? Tidak boleh seperti itu. Ketika Tuhan sudah memberikan kita talenta atau potensi atau bakat, kita harus mengembangkannya, mengembangkan bakat atau talenta atau potensi yang kita sudah miliki. Ya, baik anak-anak, yang berikut mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Alfred. Allah mengendaki agar kemampuan yang telah dianugerahkan dapat dikembangkan. Demikian kesejahteraan, kebahagiaan, dan untuk melayani sesama. Ya, baik, terima kasih kepada anak Alfred. Yang berikut, sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang kita miliki? Sikap apa saja? Ada yang tahu? Ya, silakan Evan. Berlatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Ya, baik, terima kasih kepada anak Evan. Yang berikut, faktor apa saja yang menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Saya Bu. Ya, silakan anak Heli. Sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain, tidak mau mencoba. Ya, baik, terima kasih kepada anak Heli. Yang berikut, cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang kita miliki? Cara apa saja? Ya, silakan anak Jita. 1. Belajar dengan cara melihat orang yang ahli. 2. Mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan serta cita-citanya. 3. Perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. 4. Kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilakukan terus-menerus. 5. Dalam mengembangkan kemampuan. Ya, baik, terima kasih kepada anak Cita. Baik anak-anak terkasih, sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan diri yaitu tidak menyombongkan diri, bersyukur, melatih dengan tekun, bersedia mengamalkan kemampuan, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkannya. Yang berikut itu, ada pun faktor-faktor yang menghambat upaya mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Ada juga faktor-faktor yang dapat menghambat kemampuannya kita miliki. Yang pertama itu sikap malas. Ketika kalian malas, kalian tidak bisa mengembangkan kemampuan atau potensi yang kalian miliki dalam diri kalian. Baik anak-anak, kalau kalian malas, kamu tidak bisa mengembangkan kemampuan yang kamu sudah sebutkan tadi. Jadi, kamu harus hilangkan faktor-faktor kemalasan itu. Yang berikut, sarana dan prasarana tidak mendukung. Itu merupakan sikap atau faktor-faktor yang dapat menghambat upaya kita mengembangkan kemampuan atau bakat yang kita miliki. Yang berikut, ada pun cara mengembangkan kemampuan. Yang pertama itu belajar dan dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya. Misalnya kalian punya bakat bermain voli. Jadi kalian harus belajar dan berlatih terhadap atau kepada orang yang lincah pada bidang tersebut. Yang berikut, mengikuti pendidikan. Terus jangan hanya dibayangkan saja. Misalnya punya kemampuan atau punya potensi, kalian tidak boleh membayangkan saja di dalam pikiran kalian, saya ini bisa menari, hanya menghayal setiap hari. Tetapi harus bisa mempelajari teori atau materi-materinya dan bisa belajar kepada orang yang lebih tahu. Terus yang berikut, dalam mengembangkan kemampuan tak perlu segan untuk bertanya. Tidak perlu malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Mengerti anak-anak? Mengerti. Paham? Paham. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Sudah? Sudah. Baik anak-anak, kalau sudah
Ikat tangan yang sopan, duduk yang sopan. Kalian diminta untuk hening sejenak. Terus sambil hening itu kalian menuliskan. Sambil hening itu kalian harus menuliskan di dalam buku pekerjaan kalian itu. Silakan ambil buku, tuliskan tugas-tugas, menuliskan manfaat apa saja yang kalian peroleh. Manfaat apa saja yang kalian peroleh setelah mengikuti pembahasan materi kita pada hari ini. Setelah kalian mempelajari materi tentang aku memiliki kemampuan, silakan kalian tulis di dalam buku tugas kalian apa saja manfaat-manfaat yang positif yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada hari ini. Setelah itu kalian juga diminta untuk hening, untuk mengingat. Mungkin masih ada kemampuan-kemampuan yang kalian anggap masih terpendam, di dalam pikiran kalian, di dalam hati kalian. Mungkin ada kemampuan-kemampuan yang masih kalian pendamkan dalam pikiran kalian. Setelah itu kamu menuliskan langkah apa saja yang kalian akan lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang masih terpendam dalam hati kalian. Sudah anak-anak? Sudah. Dan itu merupakan tugas untuk kalian yang kalian harus kumpulkan pada saat pertemuan minggu depan. Sudah anak-anak? Sudah. Itu merupakan tugas untuk kalian. Jadi dikerjakan dengan baik. Kerjakan sampai di rumah dalam waktu 1 minggu ini. Kalian harus kerjakan tugas tersebut. Dan minggu depan ketika ibu masuk, kalian wajib memberi atau mengumpulkan tugas-tugas yang kalian sudah kerjakan. Baik anak-anak, selanjutnya kalian diminta untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kalian berdiri dengan sopan. Kita nyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dan menyembahkan. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami kembali mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Bantulah kami ya Bapa untuk memiliki hati yang pekat terhadap penderitaan sesama kami. Bantulah kami juga untuk senantiasa peduli dan berbelas kasih pada sesama kami, terlebih yang miskin dan menderita. Semuanya ini kami panjatkan demi kemuliaan-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak berdoa terus. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi.